Apalagi sekarang kan ada fenomena karyawan Gen Z. Iya, Gen Z atau Gen Strawberry Generation. Nah, susah dikerasin, dia ngambek, nggak dikerasin, dia lembek. Nah, bagaimana ekskul kerohanian atau pengajian itu berdampak bagi karir sebenarnya. Nasihat-nasihat guru-guru kami, yaitu Pak Yusrani, Pak Abdullah Atong dulu, Pak Eko, yang mungkin masih saran saya masuklah ekskul kerohanian itu penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semansa, welcome back to Multimedia Semansa Longikis Channel. Yap, kembali lagi bersama dengan aku Halimah. Ya, betul banget, kalau ada aku, pasti mau podcast. Tema podcast kita kali ini adalah alumni berbagi. Wah, dari temanya aja kayaknya Sobat Semansa bisa nebak ya. Nah, sumber kita hari ini siapa? Yap, betul banget, yaitu alumni dari SMA Negeri 1 Longikis itu sendiri. Kita panggil aja, ini dia, Kak Septian Chow. Yes. Halo Kak, Halo. apa kabarnya Kak? Bahagia selalu. Oke, gimana nih perasaannya bisa balik ke sekolah SMA Negeri 1 Longikis? Saya bahagia karena mengingat kenangan-kenangan masa lalu gitu. Wih. Banyak kenangan indah gitu. Kak Septian ini alumni tahun berapa Kak? Kalau tidak salah 2006. 2006 Masuknya 2006, selesainya 2009. Jurusan yang diambil dulu apa? Kayaknya IPA ya. IPA ya? IPA ya. Soalnya wajah-wajahnya kelihatan banget Oh anak gitu ya? IPA. Oh iya. Iya. Gitu. Ekskul yang diambil apakah waktu SMA? Ekskul yang paling utama itu ekskul pengajian sebenarnya. Oh, dulu SMA ada ekskul pengajian ya? Oh, sekarang nggak ada ya? Nggak. Oh, Adanya ekskul apa itu ya? Mungkin berubah bahasanya gitu. apa ya? Kerohanian sih. Kerohanian ya, Iya, ya dibimbing sama Bu sama. Norma. Oh begitu, Iya. iya. Kalau dulu dibimbing sama siapa? Pak Yusrani. Oh, Pak Yus. Yusrani, iya. Oke, Pak. Sebelum saya mau nanya-nanya nih, saya mau bacain CV-nya Bapak dulu ya. Oke. Oke, jadi Kak Septian Chow ini adalah Manajemen Consultant and Others. Tempat tanggal lahir Kaltim 5 September 1991, alamat Panaikang, Kota Makassar, pendidikan Diploma 3, Bahasa Asing dan S1 Ekonomi Manajemen. Hobi membaca dan berbagi. Karir dan pengalaman kerja pada tahun 2013 menjadi pakar grafologi nomor 1 Kota Makassar versi majalah Soulmax. Menjadi penulis tetap di majalah Panakukang pada tahun 2014, menjadi pembicara tetap di acara Three House Show via Channel, pembicara tetap di Smart Evening Show Radio Smart FM Makassar, dan pada tahun 2014, Kak Septian juga menerbitkan buku yang berjudul 10 Jurus Optimis Aktif. Pada tahun 2015 menjadi founder SF Show Consulting sampai sekarang tahun 2021 menerbitkan buku kembali yang berjudul Rahasia Umum dan pada tahun 2023 menjadi asesor kompetensi BNSP. Wow, banyak banget ya karir dan pengalaman kerjanya Kak Septian Chow ini. Oke Kak, dari CV-nya tadi kan saya baca nih kalau Kak Septian Chow ini adalah manajemen konsultan and others. Yes. Boleh diceritain nggak awal mulanya bisa menjadi konsultan manajemen dan penulis itu gimana? Sebenarnya awal mulanya saya sebagai penulis ya, authors itu penulis ya. Buku pertama saya itu 10 Jurus Optimis Aktif. Dan sebenarnya saya itu adalah alumni yang paling banyak mendapatkan manfaat dari SMA 1 Longikis ini. Saya punya sahabat namanya Pak Agus. Pak Agus itu sahabat perjuangan saya. Kemudian ada sahabat saya lagi yang di ekskul pengajian itu yang saya bilang adalah Husaini. Yang sekarang dia terpisah, kami bertiga berpisah. Tapi persahabatan saya dari SMA ini yang membangun karir-karir saya sekarang gitu. Dan memulai karir sebagai penulis itu ya kontribusi SMA ini luar biasa bagi saya. Ya kita launchingnya juga salah satunya di SMA ini gitu, bukunya. Kemudian saya memang membangun karir di Makassar. Saya membantu banyak manajemen perusahaan di Makassar, beberapa perusahaan, dan lebih fokusnya kepada manajemen karyawan. Karyawan. Jadi kita membantu bagaimana peningkatan karyawan, pencarian kandidat, dan bagaimana evaluasi serta survei. Dan sampai sekarang saya masih banyak membantu. Hanya saja mungkin dari beberapa kegiatan saya hanya lebih banyak kegiatan pelatihan saja. Pelatihan apa? Karena sekarang masih lanjut studi lagi. Oke. Tadi ada pesan dari Pak Agus, kata Pak Agus, Bapak masih nyimpen nggak foto sama beliau? Oh iya, banyak sekali fotonya ya, karena membebani memori.
Tapi Pak Agus itu sahabat saya dari memang dulu itu kita waktu di eskul pengajian gitu itu Ya. bertiga itu yang konsisten itu. Saya, Pak Agus dan Husaini. Dan uniknya kami itu ke Makassar sama-sama. Dan dari orang yang bertiga ini saya mau menceritakan mengenai bagaimana ekskul kerohanian atau pengajian itu berdampak bagi karir sebenarnya. Salah satu yang paling berdampak dalam karir profesional saya, bahwa kita itu sesusah apapun dalam karir, dalam bisnis, tapi selalu ingat nasihat-nasihat guru-guru kami, yaitu Pak Yusrani, kemudian ada Pak Abdullah Atong dulu, kemudian ada Pak Eko yang mungkin masih di SMA. Dan beliau itu selalu menyampaikan bahwa apapun yang kita hadapi dalam kehidupan setelah SMA ini, kita harus menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling saya ingat itu adalah kita tanamkan sebelum apapun yang menjadi masalah. Biasanya kan kalau mahasiswa itu cuma satu masalahnya, Apa itu? kurangan kiriman. Ya itu kalau kekurangan kiriman itu katanya kita nggak boleh macam-macam. Iya. Yang penting besoknya kita sholat duha dulu, sebagaimana yang diajarkan pada Pak guru-guru kami pada saat itu. Nah uniknya waktu kami kuliah di Makassar itu kalau nggak ada kiriman kita sholat duha dulu. Nah uniknya besok itu langsung ada rezeki lagi, kita bisa makan lagi. Bisa gitu Iya. ya. Itu yang memandu karir saya secara profesional dalam pendidikan SMA ini sangat berdampak sekali. Dan saya ingin kampanye nih teman-teman SMA yang masih belajar, saran saya masuklah ekskul kerohanian itu penting sekali. Mungkin sekarang kita agak males-malesan, tapi nanti dampak dari keberkahan kajian dan guru-guru itu akan dirasakan setelah kita membangun karir. Oke. Terus Pak, menjadi konsultan manajemen dan penulis tuh tugasnya ngapain aja sih? Oke, jadi kalau kita buka, jadi konsultan itu kan bahasa Inggrisnya consulting. Consulting itu definisi dari kamus Oxford adalah act of giving professional advice. Jadi tugasnya konsultan itu adalah memberikan saran yang profesional. Nah, saran yang profesional itu sesuai kaidah akademik dan kaidah teknis yang berlaku. Jadi saya di Makassar itu banyak memberikan saran. Kadang-kadang pengusaha-pengusaha itu sering curhat. Curhat apa itu? Pak Septian, ini kenapa karyawan saya setelah lebaran nggak kembali-kembali? Itu banyak. Pak, bagaimana sih merekrut karyawan sekarang? Apalagi sekarang kan ada fenomena karyawan Gen Z. Iya, Gen Z atau Gen Strawberry Generation. Nah, susah dikerasin, dia ngambek, nggak dikerasin, dia lembek. Nah gitu, jadi itu tantangannya begitu. Nah saya memberikan saran, harusnya seperti ini. Kadang-kadang juga kita membantu perekrutan karyawan. Nah itu tugas-tugas konsultan manajemen. Nah, yang kedua, saya memang penulis yang mudah-mudahan tahun ini di 2024 saya akan menerbitkan buku ketiga saya. Ya, judulnya namanya Belajar Bekerja. Mudah-mudahan nanti saya bisa hadir juga di SMA ini buat launching. Ya, untuk persiapan adik-adik kita ini yang akan masuki dunia kerja nantinya. Berarti udah ada 3 buku ya Pak? Betul, sama buku nikah 4. Buku nikah. Buku nikah. Buku yang pertama yang diterbitkan tadi judulnya? 10 jurus optimis aktif. Itu isinya tentang apa aja sih, Itu Kak? mengenai 10 jurus bagaimana agar kehidupan kita itu lebih hidup. Lebih hidup. Iya, jadi ada 10 cara bagaimana untuk kita lebih memaksimalkan kehidupan kita. Nah, itu buku yang saya tulis ketika lagi ramai-ramainya dunia motivator dan motivasi. Kalau sekarang sudah berubah era, sekarang orang lebih suka dipanggil coach. Iya, coach. Ya, Betul. walaupun ada juga fenomena coach-coach hotahe gitu. Oke Kak, cita-cita awal sebelum menjadi seorang konsultan manajemen dan penulis itu apa? Saya tuh malah berpikirnya waktu kuliah nanti akan jadi PNS. PNS? Iya. Dulu dong. Iya. Jadi malah saya jadi PNS tuh. Tapi setelah didoktrin sama Pak Agus di Makassar, saya nggak jadi PNS gitu. Cukup saya PNS katanya Pak Agus. Ya udah kamu aja yang PNS saya bilang. Nah awalnya saya tuh berpikir polos karena bapak ibu itu PNS pegawai di kecamatan Longikis. Saya tuh berpikir ya paling PNS. Iya. Ternyata ketika saya di Makassar, kemudian saya merantau ke Jakarta dan banyak berkarir di Jakarta, saya melihat dunia yang lebih luas. Ternyata PNS itu bukan satu-satunya goals dalam kehidupan saya. Dan saya terbuka pikiran saya bahwa banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang terhormat, yang lebih daripada PNS itu di luar sana. Nah, jadi saya berharap teman-teman yang masih SMA, ya siapapun Anda
pergi jauh-jauh dalam merantau, belajar bagaimana kita melihat dunia yang lebih luas. Kak, misalnya kalau ada anak SMA nih, dia pengen banget kuliah di luar Yes. sekitarnya lah, tapi Yes. nggak dibolehin orang tua tuh gimana, Kak? Oke, jadi saya juga merasakan itu ya. Ketika saya dulu selesai SD, saya tuh pengen banget masuk pesantren dulu. Tapi ibu saya melarang saya, karena ibu saya melihat ada tetangga kami yang masuk pesantren malah makin nakal. Makin nakal, Iya. bukan lebih baik. Iya, ada. Jadi ibu saya itu mereferensikan alumni pesantren itu seperti itu. Jadi saya dilarang. Tetapi setelah lulus SD itu kan kita tidak punya kemerdekaan dalam memilih. Kita harus mengikuti orang tua. Tapi saya terus ikuti orang tua. Nah, efeknya adalah bahwa kehidupan saya itu, walaupun saya tidak masuk pesantren, tapi saya seolah-olah diperjalankan bertemu guru-guru yang mana itu sekelas di pondok-pondok pesantren terbaik. Artinya tetap saja sebagai orang muslim kita itu wajib mengikuti dan patuh terhadap orang tua. Karena itu perintah agama. Iya. Yang kedua adalah kalau memang tidak diizinkan, ya itu kita ngikuti orang tua saja, tapi yakin saja nanti ridhonya Allah adalah ridho orang tua. Nanti Allah akan ridho kalau memang kita harus keluar dan harus pergi kuliah di tempat yang jauh, kalau Allah ridho, nanti akan ada jalan tersendiri. Yang penting bagi teman-teman, dalam Islam itu ridho orang tua itu sangat penting. Ya, betul banget. Hal yang perlu harus dipersiapkan untuk menjadi seorang konsultan manajemen dan penulis itu apa? Kalau mau jadi konsultan manajemen, itu biasanya harus memiliki 3 pengetahuan. Apa aja? Yang pertama itu adalah pengetahuan akademik. Pengetahuan akademik, jadi memang sebaiknya memang S1-nya manajemen. Saya S1-nya manajemen, S2-nya juga sekarang S2 manajemen. Dan besar harapan saya nanti S3-nya juga manajemen. Jadi memang saya mau selesaikan secara akademik sampai doktor. Ya, mudah-mudahan dari doanya teman-teman. Yang kedua adalah kalau bisa harus pernah bekerja. Karena ilmu yang dari teori itu ketika dalam pekerjaan itu biasa berbeda. Walaupun prinsipnya sama, tapi dalam penerapannya itu ada perbedaan-perbedaan sedikit. Nah, itu jadi kita harus pernah bekerja. Jadi harus ada pengalamannya. Harus ada pengalaman. Bagaimana kita koordinasi dengan bawahan, dengan atasan, dengan rekan kerja itu penting sekali. Yang ketiga adalah kita terus mengkaji riset-riset atau penemuan-penemuan terbaru mengenai inovasi-inovasi bisnis di tempat-tempat yang lain. Nah, kalau saya itu banyak belajar dengan para coach-coach yang lain. Dan kita tergabung dalam asosiasi yang luas. Gitu. Jadi kita belajar dari pengalaman orang lain, kita belajar dari pengalaman sendiri, dan kita mengetahui aspek filosofis dari akademik. Itu yang rasanya harus dimiliki. Kalau penulis? Kalau penulis, mulai nulis aja. Mulai nulis aja ya? Iya. Dijadiin hobi aja gitu ya? Nah, kesalahan para penulis pemula, dia itu menulis sekaligus mengedit. Betul. Nah, kalau menulis sekaligus mengedit, tulisannya pasti nggak akan banyak. Makanya prinsipnya, menulis itu adalah mengalirkan apa yang Anda pikirkan. Tulis saja. Tulis aja. Nanti yang mengedit itu adalah editor. Jadi kita cuman tulis-tulis aja gitu? Betul, tulis-tulis saja. Tapi, nah tentu saja dalam tulis-tulis itu sebaiknya kita mengerti kaidah-kaidah kepenulisan. Jadi kita belajar dulu kaidah-kaidah kepenulisan. Sebenarnya yang paling penting itu belajar PUEB, belajar sistem bagaimana bahasa Indonesia yang bagus saat ini. Kemudian kita belajar sistematika penulisan, dan seorang penulis itu harus banyak membaca. Karena dia tidak akan tahu bagaimana tulisan yang baik kalau dia tidak membaca. Dan Ima jadi penulis ya? Saya dulu sih hobinya nulis sih, Nulis Pak. ya? Nulis status? Enggak dong. Oh, enggak. Nulis tentang kayak diary buku gitu. Oh, diary. Iya. Oh, iya. Semakin patah hati semakin banyak diary. Iya, bener. Kan tadi saya sempat baca CV-nya kakak kan. Oh, yes. Kakak Yeah. pernah menjadi pembicara atau motivator tuh. Iya. Apakah sekarang masih? Masih kalau ada yang mengundang dan membayar biasanya. Oh, begitu. Kalau saya sudah naik level lagi ya. Apa itu? Jadi apa? Secara profesional memang saya trainer atau pelatih. Tapi menurut saya, karir terbaik saya sebagai pembicara itu adalah dalam dakwah sekarang. Sebagaimana guru-guru kami contohkan. Jadi saya itu sangat copy paste bagaimana Pak Yusrani dalam berdakwah. Jadi saya banyak, kan bersama beliau hampir lebih 3 tahun kita menerima kajian beliau. Jadi saya terinspirasi.
Jadi menurut saya karir tertinggi kita sebagai trainer itu adalah berdakwah. Berdakwah. Karena dakwah ini adalah pekerjaan para nabi dan rasul. Iya, Jadi betul. sangat luar biasa sekali. Berarti dulu tuh saya senang sekali kalau jadi konsultan manajemen, klien kami itu naik Alphard, orang-orang kaya, emasnya kayak oh ini banyak sekali. Tapi saya lebih bangga dalam dakwah sekarang karena bos saya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang Masya Allah. Nih Kak, kan Kakak jadi motivator atau Yes. pembicara nih. Ada nggak sih tips supaya kita tuh kalau pengen nyampain apa yang kita omongin tuh supaya audiensnya tuh paham gitu? Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa kesalahan memahami sebagai seorang pembicara ya. Biasanya kan ilmu dalam pembicara ini sering disebut sebagai public speaking. Yes. Kesalahan orang memahami public speaking adalah mereka hanya belajar. Padahal public speaking is skill. Public speaking itu keterampilan, bukan knowledge, bukan pengetahuan. Artinya orang boleh belajar public speaking selama dia tidak mempraktekkan, dia itu nggak akan bisa berkualitas. Artinya kalau Anda mau mulai belajar berbicara, pelajari konsepnya, entah dari buku, entah dari YouTube dan seterusnya, kemudian praktek. Praktekan. Praktek yang paling penting. Betul. Ada beberapa buku yang menyampaikan kalau mau world class skill itu harus praktek 10.000 jam. 10.000 jam? Yes. Maksudnya itu gimana Kak? 10.000 jam itu kalau satu hari bisa 10 jam ya mungkin harus ditempuh melalui 1.000 hari. Wow. Mungkin 2, 3, 4 tahun. Lama ya? Ya supaya punya keterampilan kelas dunia. Oke. Target dan impian Kakak selanjutnya apa untuk kedepannya nih? Kalau impian masuk surga sekeluarga. Amin. Ya, itu impian untuk semua orang sih. Ya iyalah itu impian saya. Kalau targetnya? Targetnya, nah saya itu dulu sangat berorientasi pada target. Sekarang saya sudah ada di level tertentu. Gitu. Maksudnya level tertentu itu kita menjalani apa yang Allah ridhoi sebenarnya. Itu jadi selalu kita berdoa, ya Allah apa yang menjadi penugasan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah ridhoi kita jalani. Tapi secara karir saya melihat mungkin saya akan lebih banyak ke akademisi. Karena memang pendidikan, kemudian lagi ingin melanjutkan ke S3 dan besar harapan saya ingin bisa membangun institusi atau entitas pendidikan di Pasir ke depan. Amin. Semoga bisa ya Kak. Amin. Oke Kak, ada nggak titik terendah Kakak waktu awal memulai karir? Karena saya ini mindsetnya motivator ya, jadi hampir tidak ada titik terendah gitu. Saya hampir tidak pernah ingat itu titik-titik terendah. Bukan tidak ada, cuma memang secara ingatan saya tidak ingin menjadikan itu ada. Gitu. Kan Kakak ini udah jadi konsultan manajemen, jadi penulis, terus jadi motivator. Masih ada nggak rasa insecure sama diri sendiri? Insecure ya, kalau berat badan bertambah. Berarti secara fisik ya? Iya. Bukan atas pencapaian gitu. Karena begini sebenarnya, saya tuh punya guru, punya mentor. Iya. Dia bilang begini, Septian, kalau kamu gendut atau buncit, itu berarti kamu mengelola diri saja tidak bisa. Bagaimana kamu bisa mengelola orang lain, mengelola karyawan, atau mengelola bisnis? Jadi kadang saya insecure-nya di situ. Jadi saya makannya ingat-ingat, wah satu piring aja nih. Berarti insecure-nya ke berat badan ya? Pada manajemen diri lah, manajemen diri, hati-hati. Namanya kan Septian Shaw. Itu nama asli atau nama apa? Oh, yang tahu nama asli saya itu ya guru-guru saya dan orang yang pernah transfer saya. Nama saya sebenarnya kan Septian Hidayat ya. Oh, Septian Hidayat. Tetapi dalam dunia publik yang lebih luas itu kita butuh branding yang unik, yang menarik. Nah, saya pilih Septian Shaw. Gitu. Artinya apa itu? Sebenarnya Shaw itu singkatan, akronim. C-nya itu adalah komitmen dalam bahasa Inggris. C-nya komitmen, O-nya itu optimis. Jadi orang itu harus komitmen, optimis. Hanya adalah hope, harapan. Jadi harus punya harapan. Bedanya orang tidak punya harapan dengan orang punya harapan, ketika bangun itu dia tahu apa yang mau dituju. Kalau orang tidak punya harapan, dia bangun baru tidur lagi. Jadi harus komitmen, harus memiliki harapan, memiliki optimisme, kemudian yang terakhir yakinlah jadi winner, pemenang dalam kehidupan.
to show. Oke, Kak Septian ada nggak pesan untuk Sobat Semasa di luar sana atau Gen Z? Di buku saya menuliskan bahwa ada satu esai yang saya tulis, merantaulah kawan. Mantaulah kawan. Ya. Kenapa merantau itu saya rasa menjadi titik balik penting bagi kehidupan saya? Karena ketika merantau, kita itu tidak bersama orang-orang tua kita. Betul. Kita tidak bersama paman kita, om kita. Artinya kita merantau, kita mengandalkan Allah dan diri kita sendiri. Nah, ketika kita mengandalkan Allah dan diri kita sendiri, potensi-potensi terpendam yang ada dalam diri kita itu keluar. Nah, potensi terpendam yang keluar inilah yang disebut bakat dan seterusnya. Kalau orang ada di pangkuan orang tua, biasanya dia tidak mau bekerja keras karena ada yang diandalkan. Tapi karena dia merantau, dia mengandalkan diri sendiri. Dia menghadapi segalanya sendiri. Dan biasanya orang-orang yang merantau, itu biasanya lebih keluar potensinya dan lebih berkualitas. Dan saya mengajak teman-teman, ya, kalau diizinkan orang tuanya, cobalah Anda pergi sendiri merantau, baru bagaimana survive. Tapi ketika merantau, Anda jangan berpikir Anda sendirian, Anda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang paling utama. Oke. Thank you banget ya Kak Septian udah hadir kembali di Sekolah SMA Negeri 1 Wangikis dan mau podcast bareng aku. Nah, untuk Sobat Semansa, semoga apa yang di-sharing sama Kak Septian tadi dapat dijadikan motivasi dan inspirasi untuk kalian semuanya. Oke, setelah nonton video ini, jangan lupa untuk di-like, comment, and subscribe. Supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik di YouTube Multimedia Semansa Wangikis. Oke, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.